Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup. Bab tahun 1736 sampai tahun 1740. Bab 1736. Jasper menepuk-nepuk debu di tubuhnya dengan napas lega. Dia baru saja merebut kembali hidupnya dari rahang kematian, jadi sekarang setelah semuanya berakhir, Jasper merasa lelah secara fisik dan psikologis. Pada saat ini, helikopter perlahan mendarat. Helikopter itu belum stabil, tetapi Anna melompat langsung dari kabin dan berlari lurus ke arah Jasper. Ketika Jasper ingin menunjukkan Anna yang besar tersenyum, dia bergegas ke pelukannya. Memegang Jasper dengan erat, Anna berkata dengan suara gemetar, "Kau membuatku takut setengah mati, kau tahu itu." Jasper menepuk kepala Anna yang jinak seperti merpati dan berkata, "Aku baik-baik saja sekarang. Lihat, aku berdiri tepat di depanmu sekarang." Anna menggigit bibirnya dan berkata, "Hatiku terasa di tenggorokan ketika melihat pria itu menembakmu barusan. Kau seperti kucing penakut. Saya sangat diberkati bahwa saya pasti akan baik-baik saja." Jasper tertawa dan melanjutkan, "Ngomong-ngomong, siapa yang menembakkan pistol itu? Keahlian menembaknya sempurna. Dia menyelamatkan hidupku, jadi aku ingin berterima kasih padanya dengan benar." Ketika Anna mendengar itu, dia membenamkan kepalanya lebih dalam ke pelukan Jasper. Pada saat ini, kedua pengawal itu juga datang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Jasper, mereka saling memandang dan berkata dengan canggung, "Tuan Lain, Nona Anna lah yang menembakkan pistol itu." Jasper tercengang ketika dia mendengar itu. "Kamu bahkan tahu cara menembak sebesar itu?" bedil jarak jauh. Jasper melihat senapan sniper anti-material yang dipasang di pintu kabin. Meskipun dia tidak tertarik pada senjata, dia mengenali bahwa ini adalah senapan sniper baret yang terkenal. Itu adalah senjata pembunuh yang bisa menembus kendaraan lapis baja dengan satu tembakan. Jasper tidak bisa membayangkan tubuh kecil Anna memegang dan menembakkan senapan anti-material. "Saya tahu cara menembak. Saya sudah berlatih bertahun-tahun, hanya saja tidak ada yang tahu," bisik Anna. "Itu bagus." Setelah menekan keterkejutan di hatinya, Jasper bercanda, "Jika itu kamu, aku tidak perlu mengucapkan terima kasih lagi. Ketika saya kembali, saya akan memiliki banyak cara untuk memuaskan Anda." Setelah pengalaman pertama, wanita akan langsung mendapatkan referensi, jadi Anna langsung mengerti apa yang disiratkan Jasper. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Jasper dengan sengit. Setelah itu, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Dasar brengsek, tidak ada yang pantas keluar dari mulutmu begitu kamu aman. Haha, ayo kita kembali." Jasper menarik Anna ke arah helikopter dan berkata, "Kau tidak akan berurusan dengannya." Anna menunjuk Eko yang sedang berjuang dalam genangan darah dan bertanya. Ceritan kesakitannya juga menghilang secara bertahap. "Berurusan dengannya? Kenapa harus saya?" Jasper bahkan tidak melihat ke arah Eko. Dia berkata, "Dia sekarang menjadi pion yang sama sekali tidak berguna. Apa gunanya berurusan dengan dia? Biarkan dia ditangani oleh polisi di Amerika Serikat, dan menilai dari keadaannya, dia tidak akan hidup lama." Setelah masuk ke helikopter, Jasper menyipitkan matanya dan berkata, "Orang-orang di belakangnya yang harus ditangani." Anna berkata dengan dingin, "Kita harus menangkap mereka semua dan tidak meninggalkan satu pun dari mereka." Jasper menepuk tangan Anna dan terkekeh. "Ini adalah bisnis saya, jadi saya akan mengurus mereka dengan baik. Anda harus mempersiapkan Paris Fashion Week dengan tenang. Setelah itu,
Aku akan menunggumu kembali ke rumah. Anna menjawab dengan sedih, kenapa kamu masih memperlakukan saya seperti orang luar? Orang-orang itu melanggar aturan dan mulai membunuh. Mengapa Anda masih tidak membiarkan saya membantu Anda? Tidak cukup untuk memadamkan kebencian saya terhadap beberapa orang hanya dengan membunuh mereka. Cara terbaik adalah membuat mereka kehilangan segalanya sedikit demi sedikit, kata Jasper penuh arti. Bab 1737. Kamu masih mau ke bandara? Bagaimana kalau kembali istirahat dulu dan kemudian pergi besok? Saat helikopter lepas landas, Anna bertanya. Jasper menggelengkan kepalanya dan berkata, aku harus segera kembali. Masih banyak hal yang harus diselesaikan di rumah dan saya tidak bisa menundanya lagi. Selain itu, saya ingin kembali dan membalas dendam, jadi bagaimana saya bisa menunggu lebih lama lagi? Setelah mendengar Jasper mengatakan ini, Anna mengangguk dan berhenti bersikeras. Jasper pernah naik jet pribadi sebelumnya. Dia memiliki salah satu Gulfstream G550 paling mewah dan top di dunia, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mengendarai helikopter polisi. Sayangnya, pengalamannya tidak terlalu bagus. Itu sangat bergejolak, belum lagi suara keras menyebabkan perut Jasper merasa kesal dalam beberapa detik. Untungnya, mereka tidak jauh dari bandara, jadi mereka tiba dalam waktu lebih dari 20 menit. Karena berada di helikopter polisi, mereka bisa langsung masuk ke apron bandara dan Jasper bahkan tidak harus melalui prosedur boarding. Saya meninggalkan. Jasper berkata kepada Anna setelah dia turun dari helikopter. Anna mengerucutkan bibirnya, mengangguk, dan berkata, ayo, telepon aku saat kamu sampai di sana. Oke. Setelah mencium bibir Anna dengan lembut, Jasper berbalik dan pergi. Anna dengan lembut membelai tempat di bibirnya di mana Jasper menciumnya dengan jari-jarinya dan pipinya menjadi sedikit merah. Meskipun mereka berdua telah melakukan setiap hal yang intim, ciuman ini terjadi di siang hari bolong di mana begitu banyak orang menonton. Orang ini sama sekali tidak malu. Jaga pria dari Sunrise Lane itu. Semburat merah di pipinya belum pudar, tapi nada suara Anna sudah berubah dingin. Pada saat ini, dia tidak patuh dan menyenangkan seperti di depan Jasper. Dia dingin dan pembunuh. Sekarang, dia sangat tegas seperti seorang ratu. Juga, selidiki masalah ini untukku dan gunakan semua koneksi kita untuk melakukannya. Saya tidak percaya bahwa orang ini datang ke sini sendirian. Tidak mungkin dia menyebabkan kecelakaan mobil sebesar itu sendirian. Cari tahu kemana dia pergi dan siapa yang dia hubungi setelah dia datang ke Amerika Serikat, lalu cari tahu bagaimana menghadapi mereka satu persatu. Tidak masalah jika Anda membunuh mereka atau tidak. Saya hanya perlu memastikan bahwa mereka akan selalu menyesal mengambil tindakan terhadap Jasper. Karena pelayaran sudah diatur sebelumnya, Jasper tidak ingin dirinya menderita keluhan apapun. Karenanya, Jasper, yang terbiasa menikmati hidup, sudah mentransfer Gulfstream G550 ke sini dari Summerland. Duduk di kursi penerbangan yang familiar dan lama kosong, Jasper menghela nafas dengan nyaman. Bapak, Lain, selamat datang kembali. Yang menyapa Jasper adalah kru yang sebelumnya direkrut Jasper. Itu termasuk pilot, mekanik, dan pramugari. Misi mereka adalah siaga 24 jam sehari jika Jasper perlu keluar. Di lain waktu, mereka akan dibayar bahkan jika mereka keluar bersenang-senang. Jasper mengambil teh hijau yang diberikan oleh pelayan cantik itu dan tersenyum. Kemudian, dia berkata, namamu Jasmine, kan? Meski kedengarannya tidak layak bagi Jasper untuk menahan beberapa pramugari di pesawat, Jasper tidak peduli.
Sifat pelayanan ini sebenarnya sama saja dengan pergi ke panti pijat dan mencari tukang pijat untuk dipijat. Jasper hanya menghabiskan uang untuk waktu dan layanan mereka, tidak lebih. Karena Jasper harus mengeluarkan uang, dia secara alami akan memilih beberapa pelayan cantik sehingga enak dipandang. Jelas, dia tidak akan menemukan beberapa pria atau wanita paruh baya dengan sengaja untuk mengotori dirinya sendiri. Setelah beberapa waktu, Jasper ingat nama-nama pramugari ini. Sebaliknya, dia tidak dapat mengingat nama-nama pilot yang jarang berhubungan dengannya tetapi selalu menerbangkannya ke tujuannya dengan selamat. Aku tidak berharap kamu mengingatku nama, Tuan Lain. Jasmine memasang ekspresi terkejut. Di antara para pramugari, topik yang paling banyak mereka bicarakan adalah siapa yang berhasil menduduki posisi teratas. Sayangnya, sejauh ini belum ada yang berhasil. Jasper tersenyum dan berkata, "Kamu yang paling cantik, jadi tentu saja aku ingat kamu." Jasmine dengan terampil mengeluarkan jubah mandi dan menyerahkannya kepada Jasper. Setelah itu, dia berkata dengan menawan, "Tuan Lain benar-benar seorang pelawak." Jasper mengambil jubah mandi sebelum bangun dan berjalan ke kamar mandi. Dia berkata, "Saya tidak bercanda. Aku sedang tulus." Jasmine dengan berani mengikutinya dan berbisik, "Tuan Lina, apakah kamu lelah? Apakah Anda ingin saya memijat Anda saat Anda mandi?" Jasper mengangkat alisnya sedikit. Kemudian, dia menatap Jasmine sambil tersenyum dan berkata, "Saya pikir Anda punya pacar yang akan segera bertunangan, kan? Apakah itu penting?" Jasmine berkedip dan bertanya. Jasper tertawa, mengizinkannya untuk datang dan membantunya menanggalkan pakaiannya. Tentu saja, Jasper, yang baru saja diperas oleh Anna, tidak akan melakukan apapun selain membiarkan wanita itu membantunya bersantai. Terlebih lagi, dia bukanlah protagonis laki-laki dalam novel yang bugar seperti kuda jantan dan akan tidur dengan setiap wanita cantik yang dilihatnya. Setiap wanita di sekitarnya memiliki arti khusus dan kasih sayang yang tak tergantikan untuknya. Dengan meningkatnya kekayaan dan statusnya, Jasper menjadi semakin sadar akan kebenaran hidup bahwa jika kesenangan dalam hidup tidak dinikmati pada waktunya, itu mungkin akan segera hilang tanpa sepengetahuannya. Mengapa dia berjuang untuk begitu banyak kekayaan bahkan jika dia selalu kelelahan dan juga memiliki risiko terbunuh oleh satu peluru? Dia akan terlalu dangkal jika dia mengatakan itu bukan untuk kesenangan. Tidak peduli seberapa kaya dan berkuasanya seorang pria, dia harus mencerminkannya dalam makanan, pakaian, pengeluaran, dan wanita di sekitarnya. Jika tidak, apakah hidupnya akan bermakna jika dia menjalani kehidupan seorang beku yang berlatih petapa ketika dia memiliki miliaran di rekening banknya? Pesawat terangkat ke langit dengan raungan. Perjalanan ini akan berlangsung selama 16 jam. Ini masih karena kecepatan Gulfstream G550. Jika itu adalah pesawat sipil biasa, tidak mungkin tiba dalam waktu kurang dari 20 jam. Jasper terbang langsung ke Nauritus City untuk perjalanan ini. Sekitar 1 jam sebelum pesawat mendarat, sebuah konvoi yang sangat mewah dan mewah melaju keluar dari pusat kota Nauritus. 3 Mercedes-Benz berada di depan konvoi, sebuah Bentley duduk di tengah, dan 3 Mercedes-Benz menjaga bagian belakang. Bentley mungkin bukan masalah besar, tetapi orang-orang di Nauritus City tidak akan asing dengan plat nomor Bentley. Sekarang, bahkan anak-anak tahu bahwa Bentley di Nauritus City ini adalah milik kebanggaan kota. Selain itu, tidak peduli seberapa kaya orang lain di Nauritus City, mereka tanpa sadar akan menghindari membeli model Bentley ini bahkan jika mereka membeli Rolls-Royce atau mobil mewah lainnya. Karena itu tak lain adalah gengsi Jasper.
Jasper tidak pernah mengatakan bahwa yang lain tidak diperbolehkan untuk membeli model yang sama dan Jasper tidak akan melakukan sesuatu yang begitu brutal, namun ini adalah aturan diam-diam. Konvoi tidak melanggar lampu merah atau melakukan sesuatu yang ilegal. Namun, pengemudi yang jeli akan berinisiatif membiarkan konvoi menyusul mereka. Tidak ada orang lain yang membawa prestise semacam ini dan tidak ada orang lain yang bisa menuntut perilaku semacam ini. Namun, Jasper bisa. Bab 1738. Konvoi melaju ke depan, mempertahankan kecepatan konstan saat menuju bandara. Konvoi melaju langsung ke apron melalui jalur VIP di bawah bimbingan kru darat bandara. Wendy segera keluar dari Bentley. Saat ini, selain Jasper sendiri, Bentley milik Jasper hanya bisa digunakan oleh Wendy. Tidak peduli seberapa tinggi status seseorang di JW, mereka dilarang duduk di mobil ini. Tentu saja, ada satu pengecualian untuk aturan ini, dan itu adalah Julian. Dia adalah pengawal Jasper, jadi dia bisa mengendarainya untuk menjemput Jasper dan Wendy. Nona Suler, dia akan berada di sini dalam 10 menit. Julian turun dari kursi pengemudi, berjalan ke arah Wendy, dan berkata. Wendy mengangguk, melihat ke langit yang jauh, dan menjawab, dia sudah pergi selama ini lama, saya tidak tahu apakah dia kehilangan berat badan. Julian menyeringai dan menjawab, jangan khawatir, Nona Suler, Jasper pasti akan mengurus dirinya sendiri. Mendiamkan. Wendy memelototi Julian dan berkata dengan marah, begitu dia sibuk, dia tidak pernah makan tepat waktu. Saya tidak bisa selalu berada di sisinya. Sebagai perbandingan, Anda menghabiskan lebih banyak waktu dengannya daripada saya. Saya masih mengandalkan Anda untuk jaga dia tapi siapa tahu kamu juga sama. Julian berkata dengan malu, Nona Suler, Anda harus tahu temperamen Jasper. Siapa yang berani mengganggunya saat dia sedang sibuk? Saya tidak ingin dimarahi. Apakah dia begitu galak? Wendy tersenyum. Sebenarnya, dia berpikir bahwa Jasper adalah orang yang sangat santai, tetapi untuk beberapa alasan, ketika status Jasper meningkat, kekayaan meningkat, dan kekuasaan meluas, orang-orang di sekitarnya yang bisa tertawa dan bercanda dengannya di awal sekarang menjadi lebih dan lebih berhati-hati. Bukan hanya Jasper, bahkan Wendy pun bisa merasakan rasa hormat yang semakin meningkat dari orang-orang di sekitarnya. Bukan karena perasaan ini selalu buruk, tetapi suatu saat, dia pasti akan merasa kesepian berada di puncak piramida sosial. Bahkan akan sulit untuk menemukan seseorang untuk berbicara dari hati ke hati. Wendy menghela nafas ketika dia menoleh dan melirik sekelompok pengawal berpakaian hitam yang datang bersamanya. Sebelum dia menyadarinya, Jasper dan dia sudah mendaki piramida sejauh ini. Saat mereka mengobrol, titik hitam muncul di cakrawala. Seolah-olah dia bisa berkomunikasi dengan Jasper secara telepati, Wendy mengangkat kepalanya dan melihat ke titik hitam itu. Meskipun pesawat itu hanya seukuran biji wijen dan dia tidak bisa melihat garis besarnya sama sekali, Wendy yakin itu adalah rencana Jasper. Pesawat semakin dekat dan segera mulai turun. Beberapa menit kemudian, pada saat bentuk unik dari Gulfstream G550 muncul di depan mata semua orang, itu sudah mendarat dan meluncur di landasan. Pesawat berhenti di apron yang tidak jauh dari Wendy. Setelah pintu dibuka, Jasper berdiri di pintu dan menyeringai pada Wendy. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Setelah itu, Jasper bergegas menuruni tangga akses. Saat kakinya menyentuh tanah, Jasper melihat Wendy berjalan mendekat dengan cepat. Oleh karena itu, dia merentangkan tangannya dan berkata, ayo, beri aku pelukan. Wendy tersipu tapi tidak menolak. Dia berjalan ke Jasper, membenamkan dirinya dalam pelukannya,
dan memeluk Jasper dengan erat. Merasakan aroma Jasper yang akrab dan indah, Wendy bertanya dengan lembut, "Mengapa aku merasa sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu?" "Aku juga merasakan hal yang sama." Jasper menundukkan kepalanya dan mencium bibir Wendy. "Apakah kamu merindukan saya?" "Hei, begitu banyak orang yang menonton," ucap Wendy dengan malu. Bab 1739. Tertawa terbahak-bahak. Jasper merasa geli. Benar saja, tidak peduli sudah berapa lama, dan dimanapun mereka berada, Wendy tetaplah orang yang sama yang tidak tahan digoda. "Apa yang Anda takutkan? Kita sudah lama bersama, jadi apa bedanya jika aku menciummu?" Jasper meremas tangan Wendy dan berjalan ke depan. Dia berkata dengan penuh emosi, "Tanah kampung halamanku begitu menenteramkan. Bahkan udara di kampung halamanku terasa manis." Bagusnya. Ketika Julian melihat bahwa keduanya telah selesai bernostalgia, dia berjalan mendekat dan berkata dengan penuh semangat, "Jasper, kamu bajingan." Jasper meninju bahu Julian dengan main-main dan berkata, "Kami akan segera sibuk. Apakah kamu siap?" "Aku tidak sabar," kata Julian bersemangat. "Ngomong-ngomong soal," Wendy menyela dan berkata, "kamu harus mencari waktu luang minggu depan." "Mengapa?" tanya Jasper curiga. "Julian akan bertunangan." Wendy menutup mulutnya dan tertawa. Awalnya keluarga wanita itu telah memilih tanggal yang cocok dan mereka seharusnya sudah bertunangan sejak lama, tetapi Julian menolak karena dia mengklaim bahwa kamu belum kembali, jadi mereka dengan paksa menundanya sampai minggu depan. "Dia bersikeras menunggumu kembali." Jasper terkejut. "Betulkah? Anda bajingan, saya memberi Anda istirahat untuk periode ini dan Anda sudah menemukan seorang istri. Apakah Anda ingin saya membiarkan Anda beristirahat sedikit lebih lama sehingga Anda dapat memiliki bayi juga?" Julian menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu, "Sebenarnya, semuanya sudah direncanakan oleh Nona Suler dan saudara perempuanku. Berpikir wanita itu juga cukup baik, jadi itu sebabnya aku membuat ini sudah waktunya untuk menyelesaikan." Jasper berjalan menuju Bentley-nya dan bertanya, "Dari keluarga macam apa wanita itu?" "Wanita itu bekerja sebagai apa?" Wendy berkata, "Jangan khawatir, latar belakang keluarganya bersih. Wanita itu lulus dari universitas 2 tahun lalu dan dia bekerja magang di JW yang baru didirikan ketika dia berada di kelas 4. Sekarang dia adalah supervisor yang bertanggung jawab atas wawancara di Departemen Sumber Daya Manusia. Anggota keluarganya juga lumayan. Ayahnya adalah kader tingkat menengah di Biro Budaya Daerah, ibunya adalah seorang guru, dan dia juga memiliki seorang adik laki-laki. Saya telah melihat keluarganya dan mereka cukup baik." Jasper mengangguk lega dan berkata, "Bagus kamu sudah memeriksanya." Setelah dia mengatakan itu, Jasper memandang Julian, yang mengemudikan mobil, dan berkata, "Julian, aku berjanji padamu bahwa aku akan menyiapkan hadiah besar untukmu ketika kamu menikah. Aku menjanjikanmu toko-toko di Pedestrian Road di South King Road di Waterhoof City. Setelah ini, Anda bisa pergi dan memilih 3 keluar dan mereka akan menjadi hadiahku untukmu. Juga, Wendy, tolong siapkan hadiah lain. Sudahkah Anda mulai mempersiapkan pesta pertunangan? Jika belum, kami akan menggunakan nama JW untuk menjadi tuan rumah." Jasper. Sebelum Jasper bisa selesai, Julian memotongnya. Dia berkata, "Kamu sudah menjadi dermawanku jadi aku tidak bisa menerima hadiah itu. Selain itu, saya punya banyak uang setelah menambahkan gaji dan bonus saya selama bertahun-tahun. Saya sudah bisa menjalani kehidupan yang nyaman." "Tidak." Jasper menjabat tangannya dan berkata, "Kamu telah melalui suka dan duka denganku, dan aku tidak pernah memberimu apapun.
Gaji dan bonusmu bukan apa-apa. Anda sangat pantas mendapatkan hal-hal itu dan sekarang setelah Anda bertunangan, saya bos Anda dan saudara tiri Anda, jadi tentu saja, saya harus membantu Anda dengan kesempatan bahagia ini dan saya harus melakukannya dengan mengesankan. Dia benar. Wendy menimpali, jangan menolak toko dan hadiah, Julian. Tetap saja, Jasper, keluarga wanita itu mengatakan bahwa merekalah yang akan menjadi tuan rumah pesta pertunangan karena mereka ingin mengadakannya sesuai dengan adat setempat mereka, jadi kita tidak harus bertengkar dengan mereka tentang hal ini. Terlebih lagi, keluarga wanita itu mungkin akan tertekan jika kita mengadakan pesta besar. Jasper mengangguk dan tersenyum. Dia berkata, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Bab 1740. Haruskah kita pulang atau pergi ke kantor? Tanya Wendy. Jasper berkata, ayo pergi ke kantor. Saya perlu beritahu mereka sesuatu. Julian dengan cepat memberi isyarat ke konvoi untuk pergi ke kantor tanpa menunggu perintah resmi. Lain kali, kamu tidak perlu terlalu boros saat menjemputku. Saya tidak butuh konvoi. Sungguh pengaruh yang buruk. Jasper melihat 3 mobil di depan dan 3 mobil di belakang dan berkata tiba-tiba. Wendy berkata tanpa daya, aku tahu kamu tidak suka ini, tapi kita harus melakukannya hari ini. Ada banyak rumor yang beredar di luar sana bahwa Anda telah meninggalkan negara ini. Ada desas-desus yang bahkan lebih buruk yang dikatakan, jadi sekarang setelah Anda kembali, bagaimana kita akan menghentikan desas-desus itu jika kita tidak melakukannya dengan cara yang begitu terkenal? Jasper mengangkat alisnya dan berkata, lebih buruk daripada mengatakan bahwa aku telah melarikan diri. Apakah mereka mengatakan bahwa aku sudah mati? Wendy mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Dia berkata, saya telah meminta seseorang untuk mencari tahu siapa yang mengatakan ini. Aku akan membuat hidup mereka seperti neraka. Jasper tertawa dan menepuk tangan Wendy. Dia berkata, jangan marah. Semakin terkenal Anda, semakin banyak kritik yang Anda tarik. Kami terkenal sekarang, jadi banyak orang ingin aku mati dan ingin JW runtuh. Kita tidak bisa menghentikan kebohongan dan fitnah itu. Ditambah lagi, JW Foundation memang tidak terlihat bagus. Oleh karena itu, diharapkan orang-orang itu mulai memandang rendah kita. Wendy menghela nafas dan berkata, kadang-kadang, aku tidak bisa memikirkan ini. Anda berdiri di depan semua orang dan Anda menghentikan ibu kota Amerika Serikat dari menyerang pasar negara, tetapi mereka tidak hanya tidak merasa bersyukur, tetapi mereka juga bahkan menyakiti Anda dari belakang dengan tatapan Schadenfreude pada mereka. Wajah. Terkadang aku merasa sangat buruk untukmu. Itulah caranya. Akan ada antek-antek dan orang-orang yang picik di mana-mana. Pada akhirnya, itu semua demi keuntungan. Konvoi melaju ke depan, dan setelah lebih dari 40 menit, mereka tiba di menara Sungai South Face. Melihat gedung tinggi itu, Jasper tiba-tiba bertanya kepada Wendy, benar, bagaimana kemajuan menara keuangan Waterhoof City? Ini berjalan lancar. Berdasarkan perkiraan awal, struktur tersebut akan selesai sekitar bulan depan. Awalnya ini adalah kabar baik, tapi kabar buruknya terlalu banyak beredar, jadi tidak banyak orang yang memperhatikannya, kata Wendy kesal. Jasper tertawa dan berkata, ketika saya menyelesaikan pertempuran ini, kami akan mengadakan upacara penyelesaian yang mengesankan dan kemudian upacara relokasi. Kami akan memindahkan kantor pusat CW secara nominal ke menara sehingga gedung tertinggi di dunia akan menjadi milik CW Summerland. Itu luar biasa. Setelah melihat kepercayaan diri Jasper, Wendy juga senang, dan dia memekik sebagai tanggapan. Julian memarkir mobil dan Jasper berjalan ke lift dengan Wendy di sebelahnya.
Saat mereka sedang menunggu lift pintu ditutup, Jasper berkata kepada Wendy, "Perhatikan tunangan Julian dengan hati-hati." Wendy terkejut dan bertanya, "Apa maksud kamu?" Sambil menghela nafas, Jasper berkata, "Aku tidak mau, tapi aku tidak bisa menahan diri. Anda dan saya menempati posisi yang begitu tinggi dan sensitif, dan Julian begitu istimewa bagi kami. Julian tidak tahu dunia dan tidak mengerti ini, tapi pasti ada orang yang ingin memanfaatkannya. Jika itu masalahnya, dengan benar, kita harus menjaganya. Apakah kamu mengerti maksudku?" Wendy mengangguk dan berkata, "Aku akan bertanya seseorang untuk diselidiki." Lift naik dengan cepat dan ada keheningan sesaat di antara keduanya. "Jasper," Wendy berbicara tiba-tiba. Dia bersandar pada Jasper dan berkata, "Mengapa aku merasa bahwa saya kurang bebas sekarang karena saya kaya? Tidak peduli apa yang saya lakukan atau katakan, saya selalu harus mempertimbangkan apakah orang itu datang kepada saya dengan motif tersembunyi ketika mereka tiba-tiba muncul di sebelah saya. Saya agak berpikir bahwa hari-hari yang berharga lebih baik." Jasper tersenyum dan berkata, "Kami tidak bisa menahannya. Cewek terlalu besar sekarang, dan ada terlalu banyak orang yang menginginkan kepentingan JW, jadi kami hanya bisa melanjutkan." "Aku tahu." Wendy mengangguk dan menjawab. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.